Saya Sylvester Layan dari Paroki Kristoforus Grogol mau berbicara tentang hidup beriman. Saya akan membahas 4 huruf dari kata iman. I-M-A-N. I, ingat Tuhan. M, mengandalkan Tuhan. A, agungkan Tuhan. N, nantikan waktunya Tuhan. Kita lihat pertama, ingat Tuhan. Dalam kitab suci, Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini setelah sembuh dalam perjalanan, yang kembali bersyukur hanya 1 orang. Dan Yesus bertanya, di manakah 9 yang lain? Dan pertanyaan ini introspeksi bagi kita orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Ketika kita bekerja Senin sampai Sabtu dan hari Minggu harus bersyukur, kadang-kadang kita lupa untuk beribadah di gereja. Untung sekarang ibadah live streaming. Tapi kalau dalam rumah pun kita tidak ikut Ekaristi atau tidak ikut kebaktian, maka Yesus pun bisa bertanya, di manakah yang lain? Pertanyaan itu akan ditanyakan kepada keluarga yang mungkin bapaknya nggak ada, atau mamanya nggak ada, atau salah satu anggota keluarganya yang tidak ada. Harus tetap bersyukur seperti 1 orang kusta yang kembali berterima kasih. Itulah pesan iman bagi kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Yang kedua, M, mengandalkan Tuhan. Orang Kristen dalam hidup harus bercermin diri kepada seorang tokoh sebelum jadi raja adalah Daud. Daud ini tidak mengandalkan diri sendiri ketika melawan Goliat. Goliat penuh dengan perlengkapan perang, tapi Daud tidak memiliki apa-apa. Dia mengisi diri dengan mengandalkan Tuhan. Kemampuan dia hanyalah Tuhan. Dan dia memungut batu, dan batu itulah yang menjadi kekuatan dia mengalahkan Goliat. Kemampuan hidup kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus, jangan mengandalkan keahlian diri sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Jangan mengandalkan kekayaan. Semuanya itu datang dari Tuhan. Maka andalkanlah Sang Pemberi itu sendiri. Karena tanpa Dia kita tidak memiliki apa-apa. Kita masuk yang ketiga. Agungkan Tuhan. Dalam kitab suci kita tahu 3 anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam hidup mereka, mereka tidak menyembah dewa Baal dalam perintah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar katakan apa? Ketika bunyi sangkakala dibunyikan, siapapun dimanapun harus menyembah, sujud di hadapan dewa Baal. Tapi 3 anak muda ini tidak, Sadrak, Mesak, Abednego. Resiko yang mereka terima adalah harus dibuang ke dalam api yang menyala 7 kali lipat. Ternyata mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tidak termakan sedikit pun sehelai rambut. Bahkan mereka lolos keluar dari perapian itu. Sebagai pengikut Kristus atau umat Kristen, marilah kita mengidolakan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan mengidolakan siapapun, karena semuanya akan binasa. Tapi Tuhan adalah kekuatan kita, dan Dia akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya yang menimpa kita. Yang terakhir, N, nantikan waktunya Tuhan. Kita belajar kepada seorang tokoh iman yaitu Ayub. Ketika dia jaya, hartanya luar biasa, 10 anak dia miliki dari Tuhan. Tapi semuanya hilang seketika. Dia orang saleh, tapi diizinkan Tuhan untuk dicobai iblis. Hartanya habis semua, anaknya mati semua, dan suatu saat istrinya marah kepada Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub katakan apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik? Inilah pelajaran berharga bagi kita dari Ayub. Ketika perekonomian kita hancur berantakan, tidak ada lagi harta kekayaan kita,
kehilangan anggota keluarga, belajarlah kepada Ayub, tekun dalam doa, dan percayalah bahwa Tuhan suatu saat akan memulihkan kembali hidup kita, karena kita tetap ingat, mengandalkan, agungkan Tuhan, dan menantikan waktu pemulihan itu seperti Ayub. Tuhan memberkati kita semua.